Dulu aku cuma pembantu, dihina, diinjak, dianggap sampah. Tapi siapa sangka, anak majikanku justru menikahiku dan semua orang yang pernah merendahkanku, kini berdiri bertepuk tangan. Langit pagi di kawasan elit Cendana Timur memerah lembut, disapu kabut tipis yang menggantung enggan di sela pepohonan palem tinggi. Di salah satu rumah paling megah di jalan itu, rumah keluarga Baktiwan, seorang gadis muda dengan rambut hitam dikuncir rapi berjalan cepat di halaman belakang sambil menggendong keranjang cucian besar. Bajunya sederhana, kaos panjang abu-abu yang mulai pudar dan celana kain longgar. Tak ada perhiasan, tak ada alas kaki. Namanya Aruna. Gadis itu baru berusia 21 tahun. Namun matanya sudah menyimpan kedewasaan yang tak semestinya dimiliki seseorang seusianya. Ia tinggal di paviliun kecil di belakang rumah utama, bangunan mungil satu kamar dengan kamar mandi luar. Di sanalah ia melepas lelah, menulis doa-doa di buku usangnya setiap malam, dan menyimpan sisa harapan yang belum sepenuhnya sirna. Setiap hari Aruna bangun sebelum ayam berkokok, menyapu teras, menyeduh teh untuk majikannya, lalu mulai rutinitas yang melelahkan, mencuci pakaian, membersihkan lantai marmer rumah utama, dan memastikan semua sudut rumah berkilau seperti yang diinginkan Bu Mahasti, nyonya rumah yang dikenal cerewet dan perfeksionis. Aruna, mana teh pagi ini? Kamu pikir saya punya waktu nunggu kamu santai-santai? Suara Bu Mahasti melengking dari ruang tamu, menggema hingga ke dapur. Aruna meletakkan keranjang cucian di lantai, segera mengelap tangannya dan berjalan cepat ke dapur. Ia mengambil nampan berisi teko dan cangkir porselen bermotif emas, lalu melangkah hati-hati menuju ruang tamu. Maaf Bu, ini tehnya, ucapnya lirih, menunduk dalam. Bu Mahasti melirik sejenak sebelum menyesap tehnya. Wajahnya mengernyit. Ini teh apa? Rasanya aneh. Kamu salah racik lagi ya? Sudah kerja di sini 2 tahun, masih juga nggak bisa bikin teh dengan benar. Gumamnya ketus, meletakkan cangkir dengan keras hingga berbunyi nyaring. Aruna hanya diam, tak berani menjawab. Ia tahu, membantah hanya akan memperpanjang hinaan. Jadi ia tetap berdiri di sana, seperti bayangan, menunggu instruksi selanjutnya. Di rumah itu, Aruna bukan siapa-siapa. Bukan bagian dari keluarga, bukan juga karyawan tetap. Ia adalah pembantu yang dipekerjakan tanpa kontrak, dibayar murah, dan dianggap tak layak duduk di ruang makan, apalagi ikut bersuara. Ia tak punya tempat selain paviliun sempit itu dan dapur rumah utama. Yang lebih menyakitkan, hinaan bukan hanya datang dari Bu Mahasti. Anak-anak tamu yang datang pun kerap meledeknya. Kamu pembantu ya? Ih, kamu pasti nggak pernah sekolah. Tawa nyaring seorang anak kecil, cucu salah satu kerabat, masih terngiang di telinga Aruna. Anak-anak itu diajari sejak kecil siapa yang pantas dihormati dan siapa yang tidak. Aruna menahan air matanya saat mencuci piring malam itu. Ujung jarinya sudah mulai melepuh karena air sabun dan pekerjaan seharian. Tapi ia tetap tersenyum kecil saat mengingat sesuatu. Bertahan, Ran. Kamu cuma butuh waktu. Tuhan pasti lihat usahamu, bisiknya pada diri sendiri. Satu-satunya yang memberinya semangat adalah bayangan ibunya, sosok yang sudah lama pergi karena sakit keras. Aruna tak pernah mengenal ayahnya. Ia dibesarkan neneknya sampai remaja, lalu hidup sendiri ketika nenek pun menyusul kepergian sang ibu. Aruna sempat bekerja di warung kecil sebelum akhirnya ditawari pekerjaan oleh Pak Jatmiko, sopir keluarga Baktiwan. Pak Jatmiko kasihan melihat Aruna tidur di emperan warung bekas bosnya yang bangkrut. Kerja aja di rumah majikan saya. Kerjanya banyak, tapi kamu dapat tempat tinggal. Kamu anak baik, saya yakin bisa bertahan, begitu kata Pak Jatmiko waktu itu. Dan ia bertahan. Sudah 2 tahun berlalu. Malam itu, saat semua penghuni rumah tertidur, Aruna duduk di depan paviliunnya, menatap bulan yang menggantung tenang. Di tangannya, sebuah buku kecil berisi tulisan-tulisannya sendiri. Ia membuka halaman terakhir yang belum terisi. Hari ini aku dihina lagi. Tapi nggak apa-apa. Aku masih punya tenaga buat tersenyum. Itu sudah cukup. Semoga besok lebih baik. Tangannya berhenti menulis saat mendengar suara mobil memasuki halaman rumah. Jam menunjukkan pukul 22.15. Aruna buru-buru berdiri dan masuk ke paviliun. Ia tak tahu, kedatangan malam itu akan menjadi titik awal dari hidup yang tak pernah ia bayangkan. Mobil hitam elegan itu berhenti tepat di garasi. Seorang pria turun dengan jaket kulit dan ransel di pundak. Tinggi, berkulit bersih, dan sorot matanya tajam. Ia berjalan santai masuk rumah, disambut pelukan singkat dari Pak Baktiwan dan sapaan singkat dari Bu Mahasti. Selamat datang kembali, Damar, ucap Pak Baktiwan.
Aruna hanya melihat sekilas dari celah jendela. Hanya sosok bayangan gelap dan suara langkah yang perlahan menghilang ke dalam rumah. Ia tak tahu siapa pria itu, dan tak ingin tahu. Ia hanya ingin tidur, bangun besok, dan mengulangi semuanya dari awal, seperti biasanya. Tapi hidup tidak pernah benar-benar, seperti biasanya, terutama jika takdir diam-diam sedang menyusun ulang cerita kita. Dan Aruna belum tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir ia menjadi, bukan siapa-siapa. Suara deru mobil mewah yang berhenti di pelataran rumah besar keluarga Baktiwan seperti memecah kesunyian pagi itu. Aruna yang tengah membersihkan debu di pojok ruang keluarga sontak menoleh. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Mobil itu asing. Hitam mengilap, berplat luar kota. Ia langsung teringat ucapan Bu Mahasti seminggu lalu. Damar pulang minggu depan. Bersihkan kamarnya. Aku tak mau dia melihat debu sedikit pun. Damar Baktiwan, putra tunggal, mahasiswa lulusan luar negeri. Sosok yang disebut-sebut nyaris seperti legenda di rumah itu. Semua orang tahu siapa Damar, setidaknya dalam cerita. Pintar, dingin, dan nyaris tak pernah menunjukkan emosi. Ia adalah satu-satunya kebanggaan yang benar-benar dielu-elukan oleh Pak Baktiwan dan istrinya. Aruna tidak tahu harus merasa apa saat mendengar pintu mobil dibuka dan derap langkah pria itu menggema di halaman marmer. Antara ingin tahu dan takut. Sebagai pembantu, ia tidak punya hak untuk menaruh rasa penasaran terhadap anggota keluarga majikan. Namun, bagian kecil dari dirinya tak kuasa menahan keingintahuan itu. Dari balik tirai jendela, ia melihat sosok tinggi menjulang dengan postur tegap. Kulitnya sawo matang bersih, rambutnya hitam dan dipotong rapi, gaya khas orang kota. Damar mengenakan kemeja putih yang digulung di bagian lengan dan celana chino gelap. Di bahunya tergantung tas ransel kulit, sementara koper besar diseret pelan di belakangnya. Tak banyak senyum. Bahkan bisa dibilang ekspresinya datar. Pak Baktiwan menyambut anaknya di ambang pintu. Mereka berjabat tangan dengan hangat, tapi tak ada pelukan. Saling menghormati tanpa banyak pelafalan emosi. Bu Mahasti menyusul kemudian, menyambut dengan pelukan singkat dan senyum bangga. Anak mama pulang juga akhirnya. Kamu makin kurusan, Dam. Tapi makin ganteng. Capek, MA. 20 jam di pesawat, sahut Damar singkat. Aruna segera menjauh dari jendela. Ia tahu batasnya. Ia buru-buru kembali menyeka permukaan meja kaca, berpura-pura tak tahu apa-apa. Namun dadanya tetap bergemuruh. Beberapa menit kemudian, saat ia sedang menata taplak meja, sebuah suara bariton terdengar dari belakangnya. Kamu Aruna, ya? Ia sontak berdiri tegak dan berbalik. Damar berdiri di ambang ruang keluarga, mengamati dirinya tanpa senyum, namun tak juga menunjukkan sikap merendahkan. Aruna menunduk cepat. Iya, Tuan. Papa bilang kamu yang ngurus rumah ini sekarang. Sedikit-sedikit, Tuan. Saya bantu-bantu saja. Damar mengangguk sekali. Ia menatapnya beberapa detik, seolah menilai sesuatu yang hanya ia sendiri tahu, lalu berkata, kalau tidak sibuk, bantu aku bawa koper ke kamar, ya. Aruna sempat ragu. Biasanya pekerjaan mengangkat barang tamu atau anggota keluarga dilakukan oleh satpam atau sopir, bukan pembantu dalam. Tapi karena diminta langsung, ia tak berani menolak. Ia mengikuti Damar melewati lorong marmer menuju tangga besar menuju lantai 2. Kamar Damar berada di ujung koridor. Sudah bertahun-tahun tidak dihuni, tapi tetap bersih karena Aruna rutin membersihkannya. Tempat tidur king size berdiri gagah di tengah ruangan, disanding meja kerja penuh buku dan rak tinggi berisi koleksi novel asing. Jendela besar menghadap ke taman belakang, memberikan cahaya alami yang menenangkan. Letakkan di situ saja, kata Damar singkat, menunjuk area di samping lemari. Aruna menurut. Ia meletakkan koper dengan hati-hati, lalu hendak pergi ketika Damar kembali bicara. Sudah lama kerja di sini. 2 tahun, Tuan. Sendirian. Aruna mengangguk. Dulu ada pembantu lain, tapi sudah berhenti. Sekarang tinggal saya. Damar menatapnya dengan ekspresi netral, namun matanya sedikit menyipit, seolah sedang membaca buku terbuka. Kamu terlihat tenang, katanya pelan. Aruna tidak mengerti maksudnya. Ia hanya membungkuk sopan dan meminta izin untuk kembali bekerja. Hari itu berlalu tanpa insiden. Namun Damar, tanpa diketahui siapapun, memerhatikan Aruna dari jauh. Bukan karena penampilannya yang mencolok, karena Aruna terlalu sederhana untuk itu. Ia hanya memakai baju rumah polos,
Rambutnya selalu dikepang atau dikuncir seadanya, dan wajahnya jarang tersenyum. Namun, justru disitulah letak daya tariknya. Damar bukan pria romantis. Ia terlalu logis, terlalu fokus pada hal-hal fungsional. Tapi ada sesuatu dalam diri Aruna yang menarik perhatiannya, ketenangan dalam gerak, kesabaran dalam tutur kata, dan keberanian yang tersembunyi di balik sikap tunduknya. Di malam ketiga setelah Damar kembali, ia menemukan Aruna duduk sendiri di depan paviliun kecil tempat tinggalnya. Cahaya lampu kuning redup memantulkan bayangan samar wajahnya. Di tangannya, sebuah buku kecil usang terbuka. Ia sedang menulis. Damar berjalan pelan menghampiri, berdiri tanpa suara beberapa meter darinya. "Kamu suka menulis?" Aruna tersentak. Ia menoleh, lalu buru-buru berdiri. "Maaf, Tuan. Saya kira." "Tidak apa-apa. Duduk saja," sahut Damar. Ia sendiri kemudian duduk di bangku semen dekat pagar tanaman. Aruna ragu sejenak, tapi kemudian duduk kembali. Buku itu ia lipat dan disimpan di pangkuan. "Apa yang kamu tulis?" tanya Damar pelan. "Cuma catatan harian," jawab Aruna, jujur. Ia merasa tidak ada gunanya berbohong pada seseorang seperti Damar. Menarik. Kebanyakan orang zaman sekarang malah malas menulis tangan. Aruna tersenyum tipis, tak berani menanggapi lebih jauh. Mereka duduk dalam diam selama beberapa saat. Tak ada percakapan, hanya keheningan malam dan suara jangkrik dari kebun kecil. Namun dalam keheningan itu, sebuah jembatan tak kasat mata mulai terbentuk. Malam itu, Damar menyadari bahwa gadis pembantu bernama Aruna itu bukan hanya sekadar pengurus rumah. Ia memiliki dunia sendiri, ketenangan yang tidak dibangun dari kemudahan, tapi dari luka dan kesabaran. Dan Aruna mulai menyadari bahwa pria yang selama ini dikisahkan seperti dewa kampus itu, ternyata bisa duduk diam di bangku semen yang sama dengannya. Tanpa merendahkan, tanpa menuntut, hanya sekadar ingin tahu siapa dirinya. Tak ada yang menyangka, malam itu akan menjadi permulaan dari sesuatu yang tak seorang pun di rumah itu bisa ramalkan. Aruna tidak tahu pasti kapan semuanya mulai terasa berbeda. Mungkin sejak malam itu, saat Damar duduk bersamanya di bangku semen depan paviliun kecilnya, tanpa embel-embel perintah atau pandangan merendahkan. Atau mungkin sejak tatap mata pertama mereka di ruang keluarga, yang tampak biasa-biasa saja, namun menyimpan gelombang kecil yang terus beriak dalam diam. Namun satu hal yang pasti, sejak saat itu, Damar mulai sering bicara padanya. Tak seperti Bu Mahasti yang jika bicara hanya bernada memerintah atau menghakimi, atau seperti Syaila, sepupu manja yang menganggap Aruna tak lebih dari pelayan rumah tak berharga, Damar justru berbicara padanya layaknya manusia. Ia tak menyuruh, tak menggurui, bahkan seringkali hanya ingin tahu bagaimana harinya. "Udah makan, Aruna? Kalau capek, istirahat dulu. Jangan maksa diri. Buku yang kamu baca kemarin, kamu beli sendiri." Kalimat-kalimat itu, meski sederhana, membuat Aruna gugup bukan main. Bukan karena isinya, melainkan karena siapa yang mengucapkannya. Damar Baktiwan, putra tunggal keluarga itu, pria pintar yang sudah menginjak berbagai negara, dan jadi bahan kebanggaan keluarganya. Damar yang bahkan tidak banyak bicara dengan orang lain, apalagi pembantu sepertinya. Namun justru Damar, yang seharusnya berdiri paling tinggi, mulai menghapus sekat-sekat itu secara perlahan. Aruna mencoba bersikap biasa. Ia tetap menyapu, mengepel, mencuci piring, dan menyiapkan teh seperti biasanya. Tapi hatinya tidak bisa berdusta. Setiap kali mendengar langkah Damar dari lantai atas, tubuhnya kaku. Setiap kali melihat bayangannya melewati lorong atau duduk di balkon, dadanya seperti ditusuk halus. Ia bahkan mulai menebak-nebak jam berapa Damar akan turun sarapan, hanya agar ia tak perlu bertatap muka langsung. Namun Damar, dengan sabarnya, tetap mendekat. Tidak memaksa, tidak menginterogasi, hanya hadir dengan perhatian yang nyaris mustahil datang dari seseorang seperti dia. Suatu sore, saat hujan turun deras dan Aruna sibuk mengangkat jemuran sambil menahan payung yang hampir terbang, Damar tiba-tiba muncul dan membantunya. Ia menyambar jemuran dari tangannya, dan memegang payung besar yang langsung meneduhi mereka berdua. "Kenapa nggak minta tolong aja ke Pak Jatmiko?" katanya, sedikit berteriak di bawah suara hujan. Aruna menggeleng cepat. Wajahnya memerah karena malu. "Saya pikir bisa sendiri." Damar mengerutkan dahi, lalu menatapnya sesaat. "Enggak semua hal harus kamu kerjain sendiri, Aruna." Setelah jemuran terkumpul dan mereka masuk ke dapur belakang, Aruna tak berani menatap matanya. Tapi Damar justru tertawa pelan melihat rambut Aruna yang basah kuyup. "Kamu kayak anak ayam jatuh ke got," katanya.
Aruna hanya tersenyum malu, menunduk. Dalam hatinya, ada getar aneh yang sulit dijelaskan. Tapi ia cepat-cepat membunuh rasa itu. Ia tidak boleh menyimpan rasa. Tidak pantas. Ia hanya pembantu. Namun dunia tampaknya tidak sejalan dengan pikirannya. Kejadian tak terduga terjadi beberapa hari kemudian, saat Syaila datang berkunjung. Syaila adalah sepupu Damar dari pihak ibu. Cantik, manja, dan selalu merasa segalanya miliknya. Ia kerap datang ke rumah itu saat akhir pekan, dan menginap 2-3 malam. Kehadirannya selalu membuat suasana rumah menjadi tegang, apalagi bagi Aruna. Aruna tehnya mana sih? Dari tadi nggak nyampe-nyampe. Kamu tidur, ya? Serunya dari ruang tamu dengan nada menyengat. Aruna bergegas keluar dari dapur, membawa nampan berisi teh dan kue. Ia tersenyum kecil, mencoba bersikap sabar seperti biasa. Maaf, Mbak. Tadi airnya belum mendidih. Syaila mengambil cangkir dengan kasar dan menatapnya dari atas ke bawah. Kamu nggak pernah berubah, ya? Lamban, jelek, dan masih miskin juga. Aruna tak menjawab. Ia sudah biasa dihina. Tapi entah kenapa, hari itu kata-kata Syaila terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Mungkin karena diam-diam, hatinya sedang rapuh. Karena seseorang telah membuatnya merasa ada. Tiba-tiba suara berat Damar terdengar dari balik tangga. Syaila, jaga omonganmu. Syaila menoleh kaget. Damar berdiri di sana, tangan dimasukkan ke saku celana, ekspresinya tenang tapi tajam. Dia cuma pembantu, Dam. Kenapa sih kamu selalu belain dia? Kata Syaila sengit. Karena kamu nggak berhak merendahkan orang lain sesuka hatimu. Dia kerja keras di rumah ini. Sementara kamu, bahkan mau angkat gelas aja nggak bisa. Syaila terdiam, bibirnya mengerucut kesal. Ia menatap Aruna seolah hendak mencakar wajahnya, lalu berdiri dan berjalan pergi ke kamarnya. Aruna berdiri mematung, masih membawa nampan. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena hinaan, tapi karena seseorang akhirnya membelanya. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama ini. Damar menatapnya sesaat, lalu berkata pelan, kamu nggak perlu diam terus kalau orang rendahin kamu, Aruna. Kamu punya hak buat dihargai. Aruna hanya menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia ingin menangis, bukan karena sakit, tapi karena haru. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan berubah. Damar lebih terbuka, bahkan sesekali duduk bersama Aruna di dapur belakang sambil minum teh. Mereka bicara tentang buku, musik, bahkan tentang masa kecil. Aruna mulai melihat sisi lain dari Damar, sisi lembut yang tersembunyi di balik sikap dingin dan tenangnya. Ia suka menulis puisi, suka musik klasik, dan ternyata sangat peduli pada lingkungan sekitar. Namun Aruna tetap menjaga jarak. Meski hatinya mulai tumbuh sesuatu, ia tidak pernah membiarkan rasa itu tumbuh terlalu tinggi. Ia sadar tempatnya. Ia tahu batasnya. Ia hanya pembantu. Dan Damar ia terlalu jauh untuk digapai. Tapi langit tidak peduli pada logika manusia. Sebab malam itu, ketika Aruna selesai menyapu halaman dan hendak masuk ke paviliun kecilnya, ia menemukan selembar kertas tergantung di pintu. Tulisan tangan yang sangat ia kenal. Semua yang bersinar tak selalu emas. Tapi kau, meski diam, lebih berharga dari segalanya. DB. Aruna berdiri lama di depan pintu. Menatap puisi singkat itu dengan hati yang bergetar hebat. Ia tidak tahu harus bersyukur atau menangis. Karena yang selama ini ia hindari, kini mulai menjelma jadi kenyataan. Malam itu udara terasa berat. Langit Jakarta menggantungkan awan pekat tanpa bintang. Angin yang bertiup tak membawa kesejukan, justru menambah tegangnya suasana dalam rumah megah keluarga Baktiwan. Damar duduk di ruang makan bersama orang tuanya dan Syaila. Suasana makan malam seharusnya menjadi waktu untuk berbagi cerita, namun sejak beberapa menit lalu, yang ada hanyalah ketegangan yang tak kasat mata. Bu Mahasti memotong daging di piringnya dengan angkuh, sesekali melirik Damar yang terlihat lebih pendiam dari biasanya. Pak Baktiwan membaca berita dari ponselnya sambil sesekali menyeruput sup. Syaila, dengan dandanan menor dan dress mahal yang terlalu mencolok, sibuk membicarakan rencana liburan ke Bali bersama teman-temannya. Dan Aruna, berdiri tak jauh di sudut ruangan, menunggu aba-aba untuk mengambil piring atau menuang air. Ia biasa berada di posisi itu saat makan malam berlangsung, diam, tak terlihat, seperti bayangan. Tapi malam itu berbeda. Tak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa menit, semua akan berubah. Drastis. Aku mau nikah,
ujar Damar tiba-tiba. Suasana langsung membeku. Suara sendok jatuh dari tangan Syaila, Bu Mahasti terhenti dengan garpu di udara, dan Pak Baktiwan langsung menurunkan ponselnya. "Apa kamu bilang barusan?" tanya Pak Baktiwan pelan, namun matanya sudah memancarkan kilat tajam. Damar tenang. Ia duduk tegak, menatap ayahnya dengan mata setenang dan setegas biasanya. "Aku mau nikah," ulangnya. "Aku sudah cukup umur. Dan aku tahu apa yang aku inginkan." Bu Mahasti segera menanggapi, suaranya tinggi dan panik. "Oh, syukurlah. Kamu akhirnya sadar juga. Syaila pasti senang. Kalian cocok sekali. Kita tinggal." "Bukan dengan Syaila," potong Damar pelan. Hening. Pak Baktiwan meletakkan sendoknya perlahan. Syaila menegang. Aruna, yang sedari tadi berdiri diam, merasa tenggorokannya kering mendadak. Ia menunduk lebih dalam, seperti ingin menghilang dari pandangan. "Lalu siapa?" suara Bu Mahasti gemetar. Matanya menatap anaknya, setengah tak percaya. Damar tak menjawab langsung. Ia menoleh ke samping, tepat ke arah Aruna yang berdiri kaku. Tatapannya lurus, serius. "Aku mau nikah dengan Aruna." Seolah dunia runtuh dalam sekejap. Bu Mahasti menjatuhkan garpunya. Syaila berdiri dari kursinya dengan suara bantingan keras. Napasnya berat seperti sedang dicekik. Pak Baktiwan langsung berdiri, kedua tangannya mengepal di atas meja. "Kamu gila." Aruna tak bisa bernapas. Rasanya seperti disambar petir. Matanya membesar, wajahnya pucat. Ia segera mundur satu langkah ke belakang, nyaris menjatuhkan gelas di meja kecil sampingnya. "Damar," suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Jangan." Namun Damar tetap tenang. "Aku serius." Bu Mahasti mulai menangis. "Kamu ini ngomong apa sih? Kamu tahu Aruna itu siapa? Dia cuma pembantu." "Pembantu, Damar." Syaila menatap Damar dengan mata merah menyala. "Kamu sengaja, ya? Kamu sengaja hina aku di depan orang tua kamu. Kamu tahu aku nunggu kamu dari dulu, Damar." "Aku." Pak Baktiwan maju, wajahnya merah padam. "Kamu tahu betapa hancurnya reputasi keluarga kita kalau ini sampai bocor keluar. Kamu anak tunggal, pewaris satu-satunya. Dan kamu malah mau kawin sama pembantu." Aruna benar-benar ingin menghilang saat itu juga. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. Ia mencoba bicara, mencoba mengembalikan semuanya seperti semula. "Maafkan saya tidak tahu, saya tidak." "Aruna nggak salah apa-apa," tegas Damar. Semua kembali menoleh padanya. "Jangan salahkan dia. Ini keputusanku. Aku yang memulai semuanya. Aku yang jatuh cinta. Aku yang memutuskan." "Cinta?" teriak Bu Mahasti histeris. "Cinta itu buta, Damar. Kamu cuma kasihan sama dia. Atau kamu main perasaan karena kebanyakan baca buku-buku sastra itu. Kamu dibutakan." Damar berdiri. "Aku nggak buta, Ma. Aku justru akhirnya bisa melihat." Pak Baktiwan menghantam meja dengan tinjunya. "Cukup. Kamu mau nikah? Baik. Tapi bukan dengan perempuan yang bahkan gak selevel dengan pembantu dari keluarga orang kaya. Kalau kamu tetap lanjut, kamu bukan lagi anakku." Seketika ruangan itu berubah sunyi. Aruna merasa tubuhnya lemas. Seluruh kekuatan dalam kakinya lenyap. Ia ingin berteriak, mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta semua ini. Bahwa ia tidak pantas dicintai Damar. Bahwa ia tidak ingin merusak keluarga orang lain. "Damar, aku mohon jangan. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma pembantu. Aku bukan perempuan yang pantas." Damar melangkah mendekat ke arah Aruna. Ia berhenti di hadapannya, menatapnya dalam. "Kamu lebih dari cukup, Aruna," bisiknya. "Kamu nggak pernah merendahkan siapapun. Kamu sabar, kamu tulus. Kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa pulang. Dan aku akan pertahankan kamu." Air mata Aruna jatuh. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takut bahwa perasaan ini akan membawa malapetaka. Bu Mahasti pingsan malam itu. Pak Baktiwan mengurung diri di kamar, dan Syaila pergi dari rumah dengan mobilnya sambil menangis histeris. Rumah keluarga Baktiwan tak lagi tenang. Isinya kini hanya luka, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Dan Aruna, yang semula hanya bayangan di sudut rumah, kini menjadi pusat badai.
Sebuah badai yang tidak ia undang, tapi telah terlanjur datang. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa. Tapi bagi Aruna, hari itu tidak dimulai dengan kehangatan. Sejak ia bangun, udara terasa tebal. Dingin yang bukan dari cuaca, melainkan dari tatapan dan bisik-bisik yang mengikutinya kemanapun ia melangkah. Berita tentang lamaran Damar sudah menyebar. Entah bagaimana caranya, kabar itu menembus dinding rumah megah keluarga Baktiwan dan mengalir cepat ke telinga-telinga para sosialita, tetangga, dan bahkan pengurus lingkungan elit tempat mereka tinggal. Dalam waktu 2 hari, nama Aruna sudah menjadi bahan gunjingan. Bukan hanya di antara staf rumah tangga, tapi juga para ibu-ibu arisan, pengurus RT, hingga rekan bisnis keluarga Baktiwan. Ia tidak hanya dipandang rendah lagi. Kini ia dihujat, dicaci, difitnah. Dasar perempuan licik, pura-pura lugu padahal ngincar harta. Kebangetan. Anak orang kaya kok bisa sebodoh itu? Pakai pelet kali, ya. Pembantu bisa bikin Damar Baktiwan klepek-klepek. Komentar-komentar itu tidak diucapkan langsung ke wajah Aruna. Tapi cukup keras untuk ia dengar saat sedang belanja ke pasar swalayan, cukup jelas saat ia berjalan ke teras rumah untuk menyiram bunga, cukup menusuk saat ia menunduk membersihkan debu dari lantai ruang tamu. Para staf rumah tangga pun mulai berubah sikap. Yang dulu biasa menyapanya ramah, kini memilih diam atau menatapnya penuh curiga. Bahkan Embok Narti, asisten dapur yang dulu sering memberinya lauk lebih saat makan, kini menyingkirkan piring Aruna tanpa suara. Namun yang paling menghancurkan adalah perlakuan dari orang-orang di dalam rumah. Bu Mahasti tak lagi hanya bersikap dingin. Ia kini menyerang dengan kata-kata yang menyayat, seakan tiap huruf adalah belati. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Perempuan kelas bawah. Cuma karena kamu bisa nyetrika dan bersih-bersih, bukan berarti kamu pantas jadi istri anakku. Aruna hanya bisa menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah meminta Damar melamarnya. Bahwa semua ini di luar kendalinya. Tapi ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan membuatnya terdengar seperti pembela diri yang menyedihkan. Tak cukup dengan makian, Bu Mahasti bahkan mulai menyusun rencana yang lebih kejam. Kalau Damar tetap nekat menikahi kamu, katanya suatu malam di ruang kerja, maka aku akan pastikan dia keluar dari silsilah keluarga. Nama dia akan dicoret dari warisan. Kamu pikir kalian bisa hidup dari apa? Dari gaji OB? Dari jualan di pinggir jalan? Aruna membeku. Ia berdiri di depan meja kerja besar dengan buku-buku tebal dan lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding. Ruangan itu terlalu megah untuk percakapan serendah ini. Tapi di sanalah hidupnya seperti diadili. Saya nggak pernah minta semua ini, Bu. Saya bahkan tidak pernah bermimpi sejauh itu. Persis. Makanya berhenti sekarang juga. Mundur. Tinggalkan rumah ini. Kalau perlu, pergi dari Jakarta. Tatapan Bu Mahasti menyala. Ia adalah wanita kuat, terbiasa memegang kendali atas apapun, termasuk urusan cinta anaknya. Aruna ingin menangis. Tapi ia tahu, air mata hanya akan membuatnya terlihat semakin lemah. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, dada sesak, dan mata panas. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sempitnya di paviliun, memeluk lutut, dan mengulang-ulang pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apa salahku? Keesokan harinya, ia memutuskan memberanikan diri untuk bicara pada Damar. Laki-laki itu sedang duduk di taman belakang, membaca buku seperti biasa. Ketika Aruna datang, ia menutup bukunya perlahan dan tersenyum tipis. Tapi senyumnya langsung memudar saat melihat wajah Aruna. Kamu nangis? Tanyanya khawatir. Aruna menggeleng cepat, tapi suara yang keluar dari mulutnya bergetar. Aku nggak kuat, Mas. Damar menatapnya dalam. Semua orang membenciku. Mereka bilang aku perempuan tak tahu diri. Mbak Mahasti bahkan mengancam akan menghapus kamu dari warisan. Aku nggak mau kamu kehilangan semuanya karena aku. Damar menarik napas panjang, lalu berdiri dan mendekat. Ia memegang bahu Aruna dengan kedua tangan. Kamu pikir semua yang kupunya ini penting, katanya lirih. Rumah ini, harta, nama, semuanya nggak ada artinya kalau aku hidup dengan orang yang bukan aku cinta. Tapi aku bukan siapa-siapa, Mas. Kamu lebih dari itu, Aruna. Kamu satu-satunya orang yang jujur di rumah ini. Aruna menangis. Kali ini ia tidak bisa menahannya. Damar menariknya dalam pelukan, membiarkan gadis itu menangis di dadanya, membiarkan air mata membasahi kemejanya.
Aku akan hadapi semuanya, bisik Damar. Kamu nggak sendiri. Tapi mereka memang sedang melawan dunia. Keesokan harinya, surat kabar gosip menampilkan foto Damar bersama Aruna di pojok halaman belakang rumah. Judulnya menyayat. Putra mahkota keluarga Baktiwan terpikat pembantu sendiri. Dan isi artikelnya tak kalah kejam. Aruna disebut sebagai wanita licik, oportunis, bahkan dituduh menggunakan ilmu hitam. Tak ada yang tahu dari mana fitnah itu muncul. Tapi yang jelas, cengkeraman opini publik lebih kejam dari yang Aruna bayangkan. Ia hampir menyerah. Hampir pergi diam-diam di tengah malam, membawa satu koper kecil dan meninggalkan semuanya. Tapi saat ia membuka pintu paviliun malam itu, ia menemukan Damar sudah berdiri di sana. Aku tahu kamu pasti coba kabur, katanya, tersenyum lirih. Aruna terdiam, matanya kembali berkaca. Jangan pergi, ujar Damar, menggenggam tangan gadis itu erat. Aku butuh kamu. Lebih dari yang kamu kira. Dan untuk pertama kalinya, Aruna mengangguk. Bukan karena yakin, tapi karena ia tahu, hatinya tidak sanggup meninggalkan lelaki itu. Walau dunia melawan, cinta ini telah tumbuh terlalu dalam untuk dicabut begitu saja. Jakarta pagi itu sejuk. Awan tipis mengambang di langit, menahan matahari agar tak terlalu garang. Tapi meski cuaca ramah, jantung Aruna berdegup tak karuan. Tangan dingin dan gemetar saat ia merapikan kerudung di depan cermin kecil di kamar paviliun. Cermin yang selama ini hanya ia gunakan untuk memastikan wajahnya cukup rapi untuk menghidangkan teh atau menyapu debu di ruang tamu. Tapi hari ini, cermin itu merefleksikan hal yang berbeda. Seorang gadis biasa, berpakaian sederhana dengan gamis polos berwarna krem, berdiri dengan pandangan kosong tapi hati yang penuh riuh. Hari ini ia bukan lagi pembantu keluarga Baktiwan. Hari ini, ia akan menjadi istri dari Damar Baktiwan. Pernikahan itu tak dihadiri siapa-siapa. Tak ada dekorasi, tak ada fotografer, tak ada musik lembut atau undangan mewah yang dicetak berminggu-minggu sebelumnya. Hanya dua saksi dari kantor KUA, seorang penghulu parubaya dengan suara berat, dan seorang perempuan tua yang bahkan tak mengenal siapa pasangan ini. Pernikahan yang dilakukan diam-diam, nyaris seperti transaksi sunyi di balik tirai dunia. Saudara Damar Baktiwan bin Surya Baktiwan, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Aruna binti Harun dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Iya. Saya terima nikah dan kawinnya Aruna binti Harun dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Satu tarikan napas. Satu kalimat yang mengguncang hidup keduanya. Begitu ijab kabul terucap, dunia seolah berhenti sejenak. Aruna menunduk, matanya basah. Bukan karena bahagia sepenuhnya, tetapi karena perasaan campur aduk yang tak bisa diberi nama. Damar menatapnya sebentar, kemudian menggenggam tangannya pelan di bawah meja. Sentuhan itu menenangkan, tapi juga membuat jantung Aruna semakin berdebar. Setelah semua tanda tangan usai, buku nikah diserahkan. Sebuah benda kecil berwarna hijau yang kini menjadi bukti bahwa Aruna bukan lagi hanya seorang pekerja rumah tangga. Ia kini adalah istri dari pria yang dulu hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Hari itu mereka tak pulang ke rumah keluarga Baktiwan. Damar sudah menyiapkan segalanya. Sebuah apartemen mungil di daerah Kuningan, dengan 2 kamar, ruang tamu kecil, dan dapur yang cukup untuk 2 orang. Tempat itu sederhana, bahkan sangat jauh dari rumah megah yang biasa ditinggali Damar. Tapi bagi mereka, tempat itu adalah permulaan. Rumah baru. Dunia baru. Malam pertama mereka tidak dipenuhi dengan pesta atau gaun panjang menjuntai. Aruna duduk di atas kasur empuk yang baru diantar sore tadi, mengenakan piyama yang masih ada label harga. Ia memandangi kamar itu dalam diam, mencoba membiasakan diri. Aku tahu ini semua terlalu cepat, ujar Damar pelan sambil duduk di ujung ranjang. Tapi aku janji akan jaga kamu, nah. Aruna hanya mengangguk. Suaranya masih tersangkut di tenggorokan. Tapi senyuman kecil akhirnya muncul di wajahnya. Senyum yang mungkin belum sepenuhnya bahagia, tapi penuh harap. Hari-hari berikutnya, kehidupan pernikahan mereka mulai berjalan. Aruna, seperti biasa, tetap bangun lebih awal. Ia memasak sarapan, menyetrika pakaian Damar, dan merapikan apartemen dengan telaten. Damar berangkat ke kantor dengan tas kerja di tangan, seperti pria dewasa lainnya. Tapi ketika ia kembali, Aruna selalu ada di sana, menyambutnya dengan segelas teh hangat dan wajah penuh perhatian. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung mulus. Berita tentang pernikahan mereka akhirnya bocor. Tak butuh waktu lama sebelum media gosip menangkapnya, kali ini dengan tajuk yang lebih pedas. Pernikahan kilat,
Damar Baktiwan resmi nikahi mantan pembantu. Teman-teman Damar mulai bersikap aneh. Di kantor, ia jadi bahan sindiran. Di grup pertemanan kampusnya, ia tiba-tiba dikeluarkan. Dan dalam sebuah pertemuan dengan teman lamanya di kafe, Aruna sempat diajak ikut serta, sebuah keputusan yang membuatnya terluka seumur hidup. "Jadi ini istrimu, Dam?" tanya Reza, salah satu teman kuliah Damar, dengan tatapan sinis. "Cantik juga, untuk mantan pembantu." Aruna diam, menunduk. Tapi Damar langsung menatap Reza tajam. "Kau nggak berhak ngomong kayak gitu, Za." "Oh, ayolah. Kita cuma bercanda. Tapi serius deh, Dam. Lo nggak takut reputasi lo rusak? Nanti orang tua lo makin ngamuk." Damar berdiri. "Kalau kalian pikir menikahi orang karena latar belakang lebih penting daripada hatinya, mungkin kita memang hidup di dunia yang beda." Mereka pun pergi dari kafe itu. Di dalam mobil, Aruna hanya bisa menatap keluar jendela, matanya berair. "Maaf, Mas. Jangan pernah minta maaf karena jadi diri kamu." Hari-hari setelahnya berjalan dalam dua warna, kebahagiaan kecil yang tumbuh di antara mereka, dan tekanan besar dari luar yang tak kunjung surut. Aruna mencoba untuk kuat. Ia mulai belajar memasak menu kesukaan Damar, membeli tanaman kecil untuk balkon, bahkan mulai belajar komputer agar bisa membantu Damar dari rumah. Tapi luka itu tetap membekas. "Kalau kamu ingin berubah pikiran, aku nggak akan marah," ucap Aruna suatu malam ketika mereka duduk di balkon. Damar menoleh, menatapnya lekat-lekat. "Nah, satu-satunya hal yang bikin aku marah adalah kalau kamu pergi." Aruna tertawa kecil di sela tangisnya. Di dunia yang tak pernah benar-benar menerima mereka, hanya cinta yang membuat mereka tetap berdiri. Dan malam itu, di apartemen kecil di tengah kota yang ramai, dua hati yang semula datang dari dunia yang berbeda, mulai menyatu perlahan. Mereka tak tahu masa depan akan seperti apa. Tapi mereka tahu satu hal pasti, mereka tidak akan menyerah. Sudah 2 bulan berlalu sejak Aruna dan Damar mengucap ijab kabul di kantor kawah kecil yang sunyi itu. Meski kehidupan mereka tak mewah, apartemen mungil yang mereka tinggali sudah terasa hangat oleh tawa-tawa kecil, sapaan pagi dengan teh hangat, dan obrolan sebelum tidur di bawah selimut yang sama. Namun kenyataan tak pernah terlalu lama membiarkan kedamaian bertahan. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Gerimis kecil menderas menjadi rinai yang membasahi jendela dapur saat Aruna tengah menyiapkan makan siang. Tangannya lincah memotong wortel dan menumis bawang, sementara telinganya menikmati lantunan ayat Al-Quran yang lembut dari radio kecil di pojokan. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, bahaya sedang mendekat pelan-pelan. Sekitar pukul 1 siang, bel pintu apartemen berbunyi. Aruna berhenti sejenak, mengelap tangan dengan lap dapur. Ia tidak sedang menunggu siapapun. Damar masih di kantor, dan ia tidak punya banyak kenalan yang tahu tempat tinggal mereka. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu. Melihat lewat lubang intip, ia hanya melihat seorang perempuan parubaya berdiri di depan pintu dengan payung lipat basah di tangan. "Permisi, Mbak, saya dari jasa pengiriman. Ada paket buat Bu Aruna," ucap suara dari balik pintu. Aruna membuka pintu perlahan. "Saya Aruna, paketnya." Tapi sebelum ia selesai berbicara, 2 lelaki bertopeng muncul dari lorong samping. Aruna tak sempat menjerit saat salah satu dari mereka menekannya ke lantai. Tangan lain menutup mulutnya dengan kain. Pukulan pertama menghantam rusuknya. Sakitnya membuat dunia berputar. "Mau hidup tenang? Balik ke tempat asalmu. Jangan ganggu keluarga orang." Suara kasar lelaki itu menghantam telinganya bersamaan dengan tendangan ke perut. Aruna menggeliat, meronta, tapi tubuhnya tak punya cukup kekuatan untuk melawan. Air mata bercampur dengan darah di sudut bibir. Mereka tak mengambil barang, tak merampok, hanya melukai. Hanya mengirim pesan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki dari lorong membuat para penyerang itu kabur. Seorang tetangga yang hendak keluar rumah melihat Aruna tergeletak di lantai depan apartemen. Tubuhnya gemetar, napas tersengal. Tangannya memegang perut dan dada, darah menodai gamis rumah yang dikenakannya. Damar datang ke rumah sakit dalam keadaan kalap. Saat melihat Aruna terbaring di ranjang UGD dengan wajah lebam, bibir pecah, dan tubuh penuh memar, matanya langsung merah. Ia menggenggam tangan Aruna yang dingin dan lemah, lalu menoleh pada dokter. "Siapa yang melakukan ini?" Suaranya parau namun menahan kemarahan. "Kami tidak tahu, Pak," jawab dokter. Untungnya tidak ada organ dalam yang rusak berat, tapi istrinya trauma. Aruna hanya bisa menatap Damar dengan tatapan lelah.
Bibirnya bergetar, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak sanggup. Air mata kembali menetes. Malam itu Damar tidak pulang. Ia duduk di samping ranjang Aruna sepanjang malam. Di genggamannya, ponselnya aktif terus. Ia menghubungi pengacaranya, juga seorang penyelidik swasta. Selidiki. Saya mau tahu siapa yang menyuruh mereka. Saya curiga, ini dari keluarga saya. Di sisi lain, Aruna mulai pulih secara perlahan. Tapi luka di dalam jiwanya terasa jauh lebih dalam daripada luka memar yang pelan-pelan menghilang. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin, pikirnya, semua ini salahnya. Ia tidak pantas ada di sisi Damar. Namun justru di tengah luka itulah sesuatu dalam dirinya tumbuh. Selama 2 minggu masa pemulihan, Aruna lebih banyak diam. Tapi di balik diamnya, ada tekad yang muncul. Ia tak ingin terus jadi korban. Tak ingin selamanya dilihat sebagai pembantu yang kebetulan dinikahi majikannya. Suatu pagi, saat Damar sudah berangkat kerja dan ia masih di rumah, Aruna duduk di depan laptop bekas yang dibelikan Damar. Ia membuka laman kursus daring yang sudah ia lihat-lihat beberapa waktu sebelumnya. Keterampilan desain grafis, fotografi, menulis. Semua itu dulu hanya ia impikan dari jauh, tapi kini ia beranikan diri mendaftar. Ia mengambil kelas online secara diam-diam, mengerjakan tugas-tugas kursus di malam hari saat Damar sudah tidur. Meski pelan, semangatnya tumbuh. Ia mulai memahami dunia yang lebih luas. Dunia di mana ia bisa berdiri sendiri, bukan sebagai bayangan Damar, tapi sebagai seseorang yang bisa berarti. Sementara itu, hasil penyelidikan Damar menunjukkan titik terang. Penyelidik swasta yang ia sewa menemukan bahwa 2 dari pelaku penyerangan Aruna adalah bekas tukang bangunan yang pernah bekerja untuk keluarga Baktiwan. Salah satunya baru menerima uang dalam jumlah cukup besar dari rekening perusahaan yang dikelola paman Damar. Tapi Damar tak gegabah. Ia menyimpan semua bukti, membungkamnya sementara. Ia tahu, konfrontasi langsung akan membuat keadaan semakin buruk. Ia memilih jalur hukum. Pengacaranya mulai menyusun laporan, dan diam-diam, sebuah gugatan sedang disiapkan. Tidak hanya untuk kasus kekerasan terhadap Aruna, tapi juga kemungkinan pencemaran nama baik jika kasus ini terbuka ke media. Namun yang membuat Damar paling murka adalah kenyataan bahwa semua ini dilakukan bukan hanya untuk melukai Aruna, tapi untuk memperingatkan dirinya. Aku nggak akan diam, ucap Damar malam itu di balkon. Aku janji, semua yang nyakitin kamu akan dapat balasannya. Aruna tak menjawab. Ia hanya menatap Damar dengan mata yang tak lagi penuh air mata, tapi mulai memantulkan keberanian. Mereka duduk berdua, dalam diam yang penuh makna. Di antara luka yang baru saja mereka lewati, tumbuh satu hal yang lebih kuat daripada sebelumnya, keyakinan untuk tetap bersama. Dan meskipun dunia belum berhenti menghujani mereka dengan cacian dan ujian, Aruna mulai belajar satu hal penting. Luka, jika dihadapi dengan benar, bisa menjadi kekuatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pagi itu langit Jakarta bersih. Matahari memancar hangat menembus tirai putih tipis di jendela apartemen. Aruna berdiri di dapur, dengan apron berenda yang mulai pudar warnanya karena terlalu sering dipakai. Di depan oven mungilnya, aroma mentega panggang dan kayu manis memenuhi udara, membangkitkan kenangan masa kecil yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Tangan Aruna lincah menghias permukaan cup cake dengan krim lembut berwarna pastel. Sentuhan terakhir, taburan crumble coklat, membuat tampilannya menggoda siapa saja yang melihat. 1 tahun telah berlalu sejak ia menikah dengan Damar. Banyak luka dan air mata yang mereka lewati bersama. Tapi sejak kejadian penyerangan itu, Aruna merasa dirinya terlahir kembali. Ia bukan lagi gadis pembantu yang takut melangkah keluar dari bayang-bayang keluarga majikannya. Ia mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang punya tempat di dunia ini, dan lebih dari itu, punya potensi. Segalanya bermula dari satu postingan sederhana di media sosial. Suatu malam, saat ia selesai memanggang kue pertama berdasarkan resep hasil eksperimen pribadinya, Damar iseng memotret kue itu dan mengunggahnya ke Instagram. Tanpa banyak caption, hanya tulisan, kue buatan istri. Rasanya, bikin nagih. Siapa sangka, dalam 2 hari, unggahan itu disukai lebih dari 2.000 orang. Komentar-komentar pun bermunculan. Resepnya dong. Lucu banget tampilannya, bisa order gak? Ini cake homemade? Seriusan mau dong? Awalnya Aruna menolak. Ia belum percaya diri. Tapi Damar terus mendorong. Kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan lagi? Nah, ucapnya lembut sambil menyodorkan telepon yang terus berdering notifikasi.
Dengan modal tabungan kecil, Aruna membeli bahan dalam jumlah cukup untuk 2 lusin cupcake. Ia memasang harga sangat murah, hanya untuk mencicipi pasar. Dalam 2 minggu, ia kelelahan sendiri. Pesanan terus berdatangan. Bahkan ada pelanggan yang mengirim video unboxing cupcake-nya dan membuatnya viral. Nama, kue cerita Aruna, menjadi buah bibir. Tapi yang membuat kue itu istimewa bukan hanya rasanya. Aruna menyisipkan satu catatan kecil dalam setiap box kue, tulisan tangan berisi pesan penyemangat yang ia buat sendiri. Hari ini mungkin sulit, tapi kamu bisa melaluinya. Dari dapur kecil kami untuk hatimu yang besar. Aruna. Tanpa diduga, pelanggan mulai mengunggah pesan-pesan itu di TikTok dan Instagram, menjadikannya tren. Banyak dari mereka bahkan tak tahu siapa Aruna sebenarnya. Mereka hanya tahu ini adalah brand kecil dengan sentuhan besar hati. Dalam 3 bulan, pesanan Aruna membengkak hingga 300 box per minggu. Ia tak bisa lagi mengerjakan semuanya sendiri. Ia merekrut 2 ibu rumah tangga tetangganya, yang sebelumnya tak punya penghasilan tetap. Kalau aku naik, aku mau ngajak orang lain naik juga, ujar Aruna saat diwawancarai dalam podcast UMKM yang menyorot kisah-kisah perempuan inspiratif. Wajahnya tersenyum malu-malu, hijabnya sederhana, dan logatnya masih khas perempuan kampung, tapi justru itulah yang membuatnya disukai. Tak butuh waktu lama, artikel-artikel tentang kue cerita Aruna bermunculan di media daring. Judul-judul seperti, dari pembantu jadi pebisnis sukses, atau Aruna, dari dapur sempit ke hati banyak orang, menghiasi layar gawai masyarakat. Namun tak semua pihak senang. Damar menerima telepon dari ibunya, Bu Mahasti, yang kini tinggal di luar negeri. Nada suaranya masih tajam, tapi kali ini diselimuti rasa bingung dan tak percaya. Jadi, benar itu Aruna yang buat kue-kue itu? Iya, Bu, jawab Damar datar. Dia benar-benar kerja sendiri. Benar-benar, tegasnya. Dan semua itu karena dia pantas. Lebih dari siapapun. Bu Mahasti terdiam lama. Ia tak berkata apa-apa lagi sebelum menutup telepon. Aruna tahu, meski ia mulai diakui oleh dunia luar, keluarga Baktiwan belum benar-benar menerima. Tapi kali ini, itu tak membuatnya goyah. Ia sudah berdiri dengan kaki sendiri. Ia punya harga diri. Ia punya pencapaian. Dan ia tidak mencapainya dengan menjatuhkan siapapun. Suatu sore, Aruna duduk di balkon apartemen bersama Damar. Di tangan Damar, ada tablet yang menampilkan situs pemesanan kue online mereka yang kini mulai ramai dikunjungi. Nah, panggil Damar sambil menoleh. Aku tahu ini belum apa-apa. Tapi aku bangga banget sama kamu. Aruna menoleh, tersenyum. Terima kasih karena selalu percaya. Bahkan waktu aku nggak percaya sama diriku sendiri. Damar menggenggam tangannya. Itu tugas suami. Aruna tertawa kecil. Matanya menerawang jauh ke langit sore yang mulai jingga. Ia tahu, jalan masih panjang. Masih banyak tantangan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa terang. Ia bukan lagi Aruna si pembantu. Ia adalah Aruna, istri, pejuang, dan kini, pengusaha yang berdiri dari luka-luka dan hinaan yang dulu hampir menjatuhkannya. Kilau itu kini ada di matanya. Bukan karena glamor atau uang, tapi karena harga diri yang berhasil ia bangun, bata demi bata. Dan dari sana, kisah Aruna baru saja dimulai. Mendung menggantung di atas langit London sore itu. Jendela apartemen Bu Mahasti mengembun dari dalam, menyimpan hawa dingin yang terasa menyesakkan. Di atas pangkuannya tergeletak selimut wol tipis yang tak sanggup menghangatkan tubuhnya yang semakin kurus. Rambutnya, yang dulu disisir rapi dengan gelombang khas sosialita kelas atas, kini kusut dan lepek. Matanya sayu, pipinya cekung. Sudah hampir 2 minggu ia keluar masuk rumah sakit karena komplikasi lambung dan tekanan darah. Ia menatap layar televisi yang menyiarkan program pagi dari Indonesia, acara bertajuk Perempuan Hebat, Karya Hebat. Tuan rumah acara itu menyebut nama yang tak asing di telinganya. Dan inilah dia, pemilik brand kue cerita Aruna yang sedang viral di mana-mana. Aruna Damar Baktiwan. Bu Mahasti menggigit bibirnya. Tangannya yang bergetar meraih remote, tapi tak jadi menekan tombol. Ia biarkan suara itu mengisi ruang sunyi apartemen. Di layar, sosok Aruna muncul. Wajahnya teduh seperti biasa. Hijabnya sederhana, senyumnya kalem. Tapi aura dalam dirinya jauh berbeda dari gadis yang dulu dianggap hanya sebagai pembantu rumah tangga di rumah besar keluarga Baktiwan.
Aruna kini menjawab pertanyaan pewawancara dengan penuh percaya diri. Ia menceritakan bagaimana dulu ia hanya tahu memasak karena kebutuhan, tapi berkat dukungan sang suami dan keyakinan dalam hati, ia memberanikan diri untuk mencoba. Ada masa-masa ketika semua orang menertawakan saya. Tapi saya percaya asal niatnya baik, kerja keras tidak akan mengkhianati. Bu Mahasti menghela napas panjang. Di dadanya ada getaran aneh yang sulit ia pahami. Mungkin ini yang orang sebut dengan penyesalan. Mungkin ini harga dari kesombongan yang ia pelihara terlalu lama. Ia ingat betul bagaimana dulu ia berteriak di ruang keluarga, menuduh Aruna sebagai penggoda, pencari harta. Ia ingat bagaimana ia mengancam akan mencoret nama Damar dari warisan jika tetap menikah dengan gadis kampung itu. Dan ia juga ingat, dengan jelas, betapa putranya tetap memilih berjalan pergi, meninggalkan rumah, nama, bahkan jabatan yang seharusnya diwariskan kepadanya. Kini ia sendiri. Di Jakarta, Damar menerima email dari nomor asing. Subjeknya singkat, dari ibu. Di dalamnya hanya ada satu paragraf. Damar, ibu ingin bicara. Tidak ada tuntutan, tidak ada amarah. Hanya ingin melihat kalian baik-baik saja. Dan, kalau tidak terlalu menyakitkan, bolehkah ibu berbicara dengan Aruna juga? Damar hanya menatap layar beberapa saat. Lalu tanpa suara, ia menunjukkan pesan itu kepada Aruna yang baru keluar dari dapur kecil membawa 2 cangkir teh. Aruna terdiam membaca. Dia sakit? Tanyanya pelan. Damar mengangguk. Sudah 2 kali dirawat. Tapi dia belum cerita langsung. Semua info aku tahu dari asisten lamanya. Aruna menarik napas panjang, menatap keluar jendela, ke langit yang mulai berwarna oranye keemasan. Kalau dia mau bicara, aku dengar, katanya akhirnya. Bukan karena dia ibumu, tapi karena aku sudah memaafkan. Pertemuan itu terjadi seminggu kemudian, di sebuah restoran sepi dengan ruang privat. Bu Mahasti datang dengan kursi roda yang didorong oleh perawat pribadi. Saat pintu dibuka dan ia melihat Aruna berdiri di sana, dengan baju sederhana tapi penuh wibawa, air mata langsung menggenang di matanya. Aruna, suaranya serak. Aruna tersenyum dan menghampiri, membungkuk pelan untuk menyentuh tangan wanita yang dulu berkali-kali menampar harga dirinya. Ibu sehat? Belum, jawab Bu Mahasti jujur, suara getir. Tapi jauh lebih lega sekarang. Melihat kamu, tahu bahwa ternyata aku selama ini buta. Tak ada kata minta maaf langsung keluar. Tapi bagi Aruna, itu cukup. Selama makan malam itu, percakapan perlahan mengalir. Canggung di awal, tentu saja. Tapi seperti aliran sungai yang akhirnya menemukan jalur ke laut, semuanya mengalir lebih lancar seiring waktu. Bu Mahasti bahkan menanyakan resep kue lemon yang viral itu, dan Aruna menjanjikan akan mengiriminya sendiri, langsung dari dapur tangannya. Berita perubahan sikap Bu Mahasti cepat menyebar. Dunia sosialita yang dulu dengan cepat mencemooh Aruna, kini mulai berbalik arah. Mereka melihat bahwa jika Bu Mahasti saja bisa mengakui kesalahannya, siapa mereka untuk terus menaruh curiga? Di sebuah acara gala amal, Aruna diundang sebagai pembicara tamu. Banyak yang tak menyadari kalau sosok sederhana di atas panggung itu pernah menjadi bagian dari kasta terbawah di rumah besar Baktiwan. Ketika seseorang memutuskan untuk tidak menyerah pada pandangan orang lain, saat itulah ia mulai membentuk cahayanya sendiri, ucap Aruna dalam pidatonya yang menuai tepuk tangan panjang. Bahkan Syaila, sepupu Damar yang dulu terang-terangan memusuhi Aruna, mengiriminya pesan di Instagram. Aku nggak tahu apakah kamu masih mau dengar suara dariku. Tapi aku benar-benar kagum. Kamu lebih kuat dari siapapun yang aku kenal. Maafkan aku, ya. Aruna tak langsung membalas. Tapi dalam hatinya, ada ruang yang perlahan terbuka. Di malam hari, Aruna dan Damar duduk di balkon seperti biasa. Kota Jakarta berkilau di kejauhan, lampu-lampu membentuk jejak cahaya yang seolah mewakili jalur hidup mereka, penuh kelokan, tapi selalu menuju ke depan. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, tanya Damar sambil menyeruput teh, apa yang akan kamu ubah? Aruna tersenyum. Mungkin aku akan belajar lebih cepat untuk percaya bahwa aku layak dicintai. Damar mengangguk pelan, lalu menggenggam tangannya. Masa lalu kita yang membuat hari ini jadi begini. Dan aku nggak akan ubah apapun dari itu. Di balik segala luka, Aruna menyadari, hidup bukan tentang dari mana ia berasal, tapi kemana ia melangkah. Dan kini, langkah itu tak lagi dipenuhi rasa takut. Ia punya cinta, punya harga diri, dan kini perlahan, punya penerimaan dari mereka yang dulu mencibir.
Bukan karena mereka akhirnya sadar siapa Aruna, tapi karena Aruna tak pernah berhenti menjadi dirinya sendiri. Jakarta malam itu berkilau lebih dari biasanya. Langit kota yang biasa diselimuti kabut polusi tampak lebih bersih, seolah semesta ikut bersiap menyaksikan sesuatu yang besar. Lampu-lampu dari Hotel Arafali, yang berdiri megah di pusat ibu kota, memantulkan cahaya ke segala arah, menciptakan bayangan-bayangan elegan di antara langkah para tamu undangan yang berdatangan dengan busana terbaik mereka. Acara bertajuk, peluncuran cabang baru kue cerita Aruna, bukan sekadar peresmian usaha kuliner biasa. Bagi Aruna, ini adalah simbol dari luka yang berhasil dijahit, hinaan yang berubah jadi tepuk tangan, dan bukti nyata bahwa keyakinan bisa menumbuhkan segalanya. Di ruang utama ballroom hotel, dekorasi bertema garden party modern menghiasi ruangan. Balon kaca dengan lampu kecil tergantung di langit-langit. Di sudut, jajaran rak kue dengan desain minimalis menampilkan aneka varian kue khas buatan Aruna, bolu kelapa pandan, brownies kayu manis, dan tart mangga yang pernah viral di media sosial. Tapi di tengah semua itu, Aruna berdiri di belakang panggung dengan jantung berdebar lebih dari biasanya. Gaun putih gading yang ia kenakan malam itu tidak mewah, tapi elegan dan lembut seperti dirinya. Make-up-nya tipis, hanya menonjolkan mata teduh yang selalu penuh cerita. Tangannya bergetar halus saat memegang buket bunga segar yang disiapkan oleh timnya. "Tenang," bisik Damar, berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas Navy yang membuat posturnya semakin menonjol. "Semua akan baik-baik saja." Aruna menatapnya. Wajah suaminya tak berubah, kalem, teguh, dan tak pernah ragu berdiri di sisinya. "Ini masih seperti mimpi," ucap Aruna lirih. "Dulu aku bahkan gak berani membayangkan bisa berdiri di ruangan seperti ini." Damar tersenyum dan menggenggam jemarinya. "Kalau ini mimpi, jangan bangun. Aku akan pastikan kamu terus bahagia di dalamnya." Suara pembawa acara memecah keheningan di balik tirai. Dan kini, kita akan menyambut wanita luar biasa di balik kesuksesan brand kue cerita Aruna, yang kini telah berkembang ke 5 kota besar di Indonesia. Mari kita sambut Aruna Damar Baktiwan. Tirai terbuka. Cahaya lampu sorot langsung menyorot ke panggung. Suara tepuk tangan menggema. Aruna melangkah pelan, jantungnya seakan pindah ke tenggorokan, tapi wajahnya tetap tenang. Ia berdiri di tengah panggung, mikrofon kecil sudah terpasang di pipinya. Matanya menyapu ruangan. Beberapa wajah langsung menarik perhatian. Bu Mahasti duduk di deretan depan, matanya berkaca-kaca. Di sebelahnya, Syaila tampak menunduk, lalu tersenyum kecil saat pandang mereka bertemu. Beberapa tamu lain yang dulu dengan lantang menyebutnya pembantu licik, kini hadir dalam gaun malam, memberikan tepuk tangan. Aruna membuka pidatonya. Suaranya tak bergetar sedikit pun. "Saya berdiri di sini bukan karena keberuntungan, tapi karena saya jatuh berkali-kali dan memutuskan untuk bangkit setiap kali itu terjadi." Tepuk tangan kembali terdengar. "Saya bukan berasal dari keluarga kaya. Saya bukan perempuan dengan gelar tinggi atau silsilah prestisius. Saya hanya seseorang yang memilih untuk tetap menjadi diri sendiri meskipun dunia memaksa saya untuk menyerah." Semua mata tertuju padanya. Tak ada satupun bisikan. Bahkan suara sendok di gelas pun terdengar jelas. "Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan siapa salah dan siapa benar, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta, ketulusan, dan keyakinan masih punya tempat di dunia yang sibuk menghakimi." Tepuk tangan berdiri pecah. Tapi acara belum selesai. Saat Aruna hendak turun dari panggung, Damar berdiri dari kursinya, meminta mikrofon. Lampu sorot kini beralih padanya. "Maaf, saya minta waktu sebentar," ucap Damar. Ruangan kembali hening. Bahkan jurnalis yang bertugas hanya menatap tanpa berkedip. Damar melangkah ke panggung, berdiri di samping Aruna. "Boleh aku bicara, sayang?" bisiknya pada Aruna. Aruna mengangguk, bingung. Damar mengangkat mikrofon. Ia menatap ke seluruh tamu undangan. Malam ini adalah malam perayaan untuk Aruna. Tapi bagi saya pribadi, ini adalah malam penebusan. Karena selama ini, saya belum pernah cukup keras menyuarakan sesuatu yang penting. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Aruna. "Aku mencintaimu, Aruna. Bukan karena kamu istri yang baik, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu selalu jadi dirimu sendiri, bahkan saat semua orang mencoba menghancurkanmu." Suara mulai terdengar dari tamu yang terharu. Bu Mahasti menutup mulutnya dengan tangan. "Dan untuk semua yang hadir di sini malam ini," lanjut Damar, "jika dulu kalian pernah menertawakan, meremehkan,
atau bahkan menghina aku berterima kasih. Karena semua itu membuat Aruna lebih hebat dari siapapun yang pernah aku kenal. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi Bu Mahasti tak bisa menahan tangisnya lagi. Ia berdiri, pelan-pelan berjalan ke panggung dibantu perawat. Aruna membeku. Bu Mahasti meraih tangannya. "Maafkan Ibu, terima kasih karena tidak pernah membenci Ibu," bisiknya sambil memeluk erat. Air mata Aruna jatuh begitu saja. Pelukan itu menjadi simbol damai yang tak pernah ia duga akan terjadi di panggung sebesar ini. Fotografer mulai menjepret tanpa henti. Wartawan sibuk mencatat. Tapi Aruna hanya melihat satu hal, senyum di wajah Damar, dan kehangatan di pelukan Bu Mahasti. Malam itu, bukan hanya bisnis baru yang diluncurkan. Malam itu, sebuah pengakuan diumumkan. Aruna bukan lagi pembantu yang dipandang rendah. Bukan sekadar istri orang kaya. Ia adalah simbol kekuatan hati. Dan Damar adalah pria yang berani mendukung cinta melawan dunia.